Perilaku konsumen memiliki beberapa macam dan keragaman yang dipengaruhi oleh perbedaan kebutuhan, kepribadian, dan situasi masing-masing individu. Secara umum, perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi perilaku rasional, yaitu konsumen membeli barang berdasarkan pertimbangan logis seperti harga, kualitas, dan manfaat, serta perilaku emosional, yaitu keputusan membeli dipengaruhi oleh perasaan, gengsi, atau daya tarik iklan. Keragaman perilaku konsumen muncul karena faktor-faktor seperti usia, pendapatan, budaya, gaya hidup, dan lingkungan sosial. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah tindakan dan proses yang dilakukan seorang dalam mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Setiap konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda dan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, seorang pemasar perlu memahami perilaku konsumen agar strategi pemasaran yang dijalankan dapat lebih efektif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Model perilaku konsumen adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana konsumen tersebut membuat keputusan pembelian. Nah, salah satu model yang terkenal adalah model YIDE, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action, yang menjelaskan tahapan yang dilalui konsumen mulai dari mengenal suatu produk hingga akhirnya melakukan pembelian. Nah, menurut Kotler dan Killer, model ini menunjukkan bahwa untuk menarik perhatian konsumen, yaitu attention, perusahaan perlu membuat promosi yang menarik dan relevan. Setelah itu, muncul minat, yaitu interest, keinginan, yaitu desire, dan akhirnya tindakan pembelian, yaitu action. Nah, di sini saya akan menampilkan penerapan atau ilustrasi penerapan model perilaku konsumen di EDE. Mohon diperhatikan. Aduh, kok haus ya lihat ini. Oh, komennya juga enak nih. Kita lihat harganya berapa nih. Murah. Langsung beli ya. Nah, kan kalian sudah melihat contoh penerapan model perilaku konsumen yang YIDE. Nah, tadi sebagai contohnya itu, seorang mahasiswa sedang membuka media sosial kan di HP-nya dan melihat iklan minuman Sprite. Iklan tersebut menampilkan minuman bersoda yang tampak sangat segar dengan suara khas soda yang menggoda. Itu adalah attention. Ia pun mulai tertarik dan membaca keterangan bahwa Sprite dapat menyegarkan saat cuaca panas. Nah, itu adalah interest. Nah, ketika merasa haus dan membayangkan betapa segarnya rasa lemon soda tersebut, itu adalah desire. Ia akhirnya memutuskan untuk membeli Sprite di kantin kampus. Itu adalah contoh actionnya. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa proses pembelian konsumen tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui beberapa tahapan, mulai dari perhatian, lanjut ke minat, terus keinginan, hingga tindakan. Nah, dengan memahami tahapan tersebut, perusahaan dapat merangsang strategi promosi yang lebih efektif untuk menarik perhatian dan mendorong pembelian. Model black box, di mana model black box yang dikembangkan oleh John Dewey. Model ini menekankan pentingnya faktor internal konsumen seperti persepsi, motivasi, dan pengalaman yang berperan besar dalam memengaruhi keputusan pembelian. Dalam model ini,
Pikiran dan pertimbangan konsumen diibaratkan sebagai kotak hitam, sesuatu yang tidak terlihat secara langsung tetapi sangat menentukan hasil keputusan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami isi kotak hitam tersebut agar dapat memprediksi dan mempengaruhi perilaku konsumen dengan lebih efektif. Ini bagus sih produknya, cuman ulasannya ada yang bintang 1. Coba lihat yang ini deh. Nah, yang ini ulasannya banyak yang bintang 5. Yang ini aja deh. Sebagai contoh, seorang mahasiswa sedang bingung memilih sepatu secara online. Ia melihat dua produk yang sama-sama menarik, tetapi sebelum membeli, ia membandingkan ulasan dan rating dari para pembeli sebelumnya. Setelah melihat bahwa salah satu produk memiliki rating bintang lebih banyak dan ulasan positif, ia pun memutuskan untuk membeli sepatu tersebut. Contoh ini menggambarkan bahwa proses pengambilan keputusan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh iklan atau harga, tetapi juga oleh faktor internal seperti kepercayaan, pengalaman, dan persepsi terhadap reputasi produk. Hal ini sejalan dengan penelitian Nielsen tahun 2021 yang menunjukkan bahwa 75% konsumen Indonesia lebih memilih merek dengan reputasi baik dan ulasan. Perilaku konsumen yang ketiga itu ada model perilaku konsumen melalui teori pembelajaran. Nah, teori ini berpendapat bahwa perilaku konsumen itu terbentuk melalui proses belajar dari pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun dari lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran terjadi ketika seseorang itu memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan pengaruh yang mengubah perilaku di masa yang akan datang. Nah, menurut Kotler dan Keller itu, pembelajaran artinya perubahan perilaku seseorang yang muncul dari pengalaman. Nah, artinya jika seseorang mendapatkan pengalaman yang positif terhadap suatu produk atau jasa, maka besar kemungkinan ia akan mengulang perilaku tersebut di masa depan. Sebaliknya, pengalaman negatif itu cenderung membuat konsumen menghindari produk atau jasa itu. Nah, sebagai contoh itu, jika seorang mahasiswa merekomendasikan tempat fotokopi langganannya kepada temannya, kan ia akan menjelaskan bahwa tempat tersebut itu cepat, hasil fotokopinya jelas, dan harganya juga terjangkau. Karena percaya dari pengalaman temannya, nah akhirnya itu temannya kan mencoba gitu di tempat yang direkomendasikan temannya. Setelah merasa puas, ia pun menjadi pelanggan tetap di sana, di fotokopi tersebut gitu. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa pengalaman yang positif dan rekomendasi dari orang lain menjadi sumber pembelajaran konsumen. Dari itu muncul perilaku berulang. Konsumen cenderung memilih jasa atau produk yang sudah terbukti memberikan kepuasan gitu. Dengan kata lain itu perilaku konsumen dapat dibentuk, dipertahankan, bahkan diubah melalui proses belajar dari pengalaman gitu. Selain itu, model perilaku konsumen juga mencakup pendekatan nasional dan emosional. Pendekatan nasional berfokus pada pertimbangan logis dan kebutuhan nyata, seperti harga, kualitas, dan manfaat produk. Sementara pendekatan emosional lebih menekankan pada perasaan, selera, atau daya tarik yang dirasakan terhadap produk. Kita beli air di toko itu. Aku mau beli apa ya, Ja? Beli air aja, soalnya harus. Ini aku mau beli ini aja, soalnya itu banget. Pas
sih ini enak dah. Sebagai contoh, dua orang teman sedang berjalan di bawah terik matahari dan merasa sangat haus. Salah satu dari mereka memilih untuk membeli air mineral karena ingin cepat menghilangkan dahaga dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, keputusan ini termasuk pendekatan nasional karena didasarkan pada kebutuhan nyata dan fungsi produk. Namun, temannya justru memilih minuman berwarna dingin, foto lucu, dan rasa unik. Ya karena menurutnya terlihat menarik dan enak untuk difoto. Nah, ini termasuk pendekatan emosional karena dipengaruhi oleh perasaan dan tampilan produk yang bukan semata kebutuhan utama. Nah, penelitian oleh Ipsos 2023 menunjukkan bahwa 60% konsumen Indonesia lebih cenderung membeli produk berdasarkan ikatan emosional yang terbentuk dengan merek. Dengan memahami berbagai model perilaku konsumen seperti ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik target pasar, serta merancang produk yang mampu memenuhi kebutuhan sekaligus menyentuh sisi emosional konsumen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, faktor di sini ada 5. Yang pertama itu faktor budaya. Faktor ini berkaitan dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Budaya membentuk cara seorang memilih dan menggunakan produk. Nah, misalnya di Indonesia kan banyak orang lebih memilih makanan dan minuman berlabel halal karena sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat yang mayoritasnya itu beragama Islam. Yang kedua itu ada faktor sosial. Faktor sosial ini meliputi pengaruh keluarga, teman, atau kelompok masyarakat terhadap keputusan membeli. Nah, misalnya, seseorang membeli smartphone merek tertentu karena teman-temannya juga menggunakan merek itu dan dianggap lebih modern. Yang ketiga itu ada faktor pribadi. Faktor ini mencakup usia, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan kepribadian yang memengaruhi kebutuhan serta selera konsumen. Nah, misalnya pelajar atau mahasiswa kan cenderung membeli produk murah seperti mie instan atau pakaian kasual karena menyesuaikan dengan keuangan dan gaya hidup mereka. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan motivasi, persepsi, keyakinan, dan sikap seseorang terhadap produk. Contoh, konsumen membeli produk perawatan wajah karena termotivasi ingin tampil lebih percaya diri setelah melihat iklan yang menarik. Nah, sedangkan yang kelima yaitu faktor situasional, di mana faktor ini dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi saat pembelian, seperti waktu, tempat, atau suasana hati. Contoh, orang lebih suka membeli minuman dingin saat cuaca panas, tetapi memilih kopi hangat saat cuaca dingin atau hujan.